Salam sahabat. Hari ini Rabu, 27 Agustus 2025. Kita akan belajar dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 48. Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 48. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Tema kita, kesetiaan dalam ketidakpastian waktu. Persiapan berkaitan erat dengan waktu. Namun bagi Yesus, persiapan bukan hanya berkaitan dengan waktu, melainkan setia dalam ketidakpastian waktu. Hal itu terlihat ketika Yesus menghendaki supaya pinggang tetap terikat dan pelita tetap menyala. Bersiap bukan dilakukan pada waktu tertentu saja, tetapi sepanjang waktu. Persiapan yang harus dilakukan digambarkan oleh Yesus seperti orang yang menantikan tuannya pulang dari perkawinan. Ketika tuannya datang, ia akan segera membuka pintu, mengikat pinggangnya, dan mempersilahkan makan. Baik tengah malam maupun dini hari, sepanjang waktu ia tetap berjaga. Hal itu dilakukan secara maksimal dan tidak bersifat temporal. Jika sang tuan tahu kapan pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibobol. Benar bahwa adanya kepastian waktu mempermudah persiapan. Namun persiapan kedatangan Anak Manusia terjadi pada saat yang tidak dapat diduga. Anak Manusia pasti datang, namun ia datang dalam ketidakpastian waktu. Jadi, dibutuhkan keyakinan dan kesetiaan yang kuat dalam menantikan kedatangannya, disertai persiapan yang maksimal setiap saat.
Ikutlah teladan hamba yang setia dan bijaksana. Hamba itu diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya. Ia adalah hamba yang berbahagia, sebab ia didapati tuannya melakukan tugasnya. Kebijaksanaan dan kesetiaannya jelas terlihat dan telah teruji ketika ia tetap melakukan tugasnya dalam ketidakpastian waktu kedatangan tuannya. Mampukah kita berlaku demikian? Ketidakpastian waktu bisa membuat kita lengah dan lalai. Namun janganlah kita berperilaku tidak setia, sebab Sang Tuan akan datang pada waktu yang tak terduga, dan orang yang kedapatan tidak setia akan dihukum. Sebagai orang yang mengetahui kehendak Tuhan, tetaplah berjuang untuk mempersiapkan yang terbaik baginya. Mari kita berikan yang terbaik setiap saat, bukan hanya pada waktu tertentu sebagai bukti kita setia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan terima kasih. Engkau melindungi kami sepanjang malam dan mengizinkan kami untuk kembali bangun pagi ini. Kami telah belajar agar kami tetap setia dalam ketidakpastian waktu. Mampukan kami tetap berjuang dan mempersiapkan yang terbaik untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Bapa di surga, tolonglah agar kami tetap terjaga saat Engkau datang. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon ampun atas dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin.